Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat sekalian. Puji syukur untuk satu lagi hari baru yang sudah Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa kembali beraktivitas. Kiranya dalam aktivitas kita, nama Tuhanlah yang akan dipermuliakan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, baiklah kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelum itu, marilah kita sama-sama berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk satu lagi hari baru yang sudah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami bisa kembali beraktivitas. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami kembali akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Berikanlah kami hikmat Tuhan agar kami bisa mengerti apa yang ingin Kau katakan kepada kami, sehingga firman-Mu bisa menjadi pelita bagi hidup kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Tema hikmat pada pagi hari ini adalah pertobatan dan pengudusan. Bacaan diambil dari kitab Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-22 yang berbunyi demikian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Nya. Amin. Ibu Bapa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika Ibu Bapa ditanya, kapan Anda bertobat? Mengapa Anda bertobat? Siapa yang Tuhan pakai dalam proses pertobatan Anda? Apakah yang menjadi jawaban Ibu Bapa, Saudara sekalian? Tahukah bahwa setelah bertobat, orang-orang percaya selanjutnya memasuki fase pengudusan? Inilah yang Paulus tuliskan dalam bagian firman yang kita baca tadi. Paulus mengingatkan jemaat di Roma bahwa mereka memang dahulu hidup jauh dari Allah dan menjadi hamba dosa. Namun karena kasih karunia Allah, mereka dapat menjadi percaya. Mereka dimerdekakan dari dosa serta menjadi hamba kebenaran. Kita bisa melihat di dalam pasal 6 ayat 18. Peristiwa ketika seseorang menyadari keberdosaannya serta berbalik kepada Allah dan dengan tulus hati mau menaatinya, itulah yang disebut dengan bertobat. Bertobat bukanlah akhir perjalanan orang percaya, melainkan titik awal perjalanan seseorang yang percaya kepada Allah. Sebab orang-orang yang telah bertobat ini masih menjalani kehidupan dalam dunia. Mereka terus berproses sebagai hamba kebenaran hingga akhir hidup atau hingga kedatangan Kristus kedua kali. Proses inilah yang disebut sebagai pengudusan. Dapat dikatakan bahwa pertobatan hanya terjadi satu kali, yaitu ketika seseorang berbalik percaya kepada Kristus dan dibaptis. Pertobatan sejati membawa kepada keselamatan, dan ini semua karena karya Allah bagi manusia. Allah yang membuat manusia menyadari dosa serta berbalik kepadanya. Di sisi lain, pengudusan merupakan proses yang dijalani terus-menerus seumur hidup. Pengudusan merupakan kerjasama manusia yang percaya dan Allah untuk hidup seturut kehendaknya. Dalam pengudusan, manusia akan jatuh bangun, berjuang menghadapi dosa, dan terus berjuang hidup benar. Pengudusan akan terus dijalani, seperti halnya barang yang terus-menerus dibersihkan dan akan menjadi sempurna atau kudus sepenuhnya pada waktu Kristus datang kedua kali. Pada saat itulah Kristus akan menyempurnakan kekudusan kita. Oleh sebab itu, setelah bertobat, mari kita menjalani proses pengudusan dengan sukacita dan dengan kebergantungan penuh kepada Allah. Pertobatan merupakan langkah awal orang percaya. Pengudusan merupakan perjuangan seumur hidup dari orang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Ketika kami menyadari keberdosaan diri kami mengakui segala dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu ya Allah, dan kami memohon belas kasihan Tuhan. Itulah pertobatan
yang boleh kami lakukan dan menjadi titik awal kehidupan kami mengikut Tuhan. Namun itu belum selesai. Kami masih perlu berjuang untuk mencapai kesempurnaan di dalam Kristus. Tuhan yang akan menolong untuk proses pengudusan kami. Setiap harinya di dalam perjuangan kami untuk hidup semakin indah di hadapan-Mu ya Allah. Hidup semakin serupa Kristus. Itulah yang menjadi tujuan dan pengharapan kami. Sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati-Mu. Tuhan memberkati setiap kami di dalam proses pengudusan. Kami boleh diberikan kerendahan hati. Kami boleh diberikan kerinduan untuk terus berproses, berjuang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Kami menyerahkan hari ini dan seluruh rangkaian kegiatan kami, mohon Tuhan menyertai dan memimpin, sehingga apapun juga yang kami perbuat mempermuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.